Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Laurentius Brindi Siletar Lalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 7 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema atau dengan judul di atas, buku ini merupakan buku ke-12 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Media Sosial, Politik, dan Negara. Jadi kita langsung mulai ke topiknya. Sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa adapun isi video ini kurang lebih 10 menit, di mana buku ini saya akan membahas mengenai inti-inti atau yang menurut saya menjadi poin-poin penting dalam buku yang ingin saya sharing dalam video kali ini. Baik, yang pertama, media sosial. Apakah media sosial dimungkinkan untuk melekat kemunculan pada media sosial? Hingga saat ini, Tim O'Reilly di tahun 2005 memperkenalkan istilah Web 2.0 dengan pada tahun 2005. Sedangkan O'Reilly mengklaimnya Web 2.0 menunjukkan perubahan aktual di mana kecerdasan kolektif pengguna ciptakan bersama nilai platform seperti Google, Amazon, Wikipedia, dan lain sebagainya dalam komunitas pengguna yang terhubung. Dia mengakui bahwa istilah tersebut terutama diciptakan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekostrategi nomik perusahaan internet setelah krisis .com, di mana meletusnya gelembung keuangan menyebabkan runtuhnya banyak perusahaan internet. Jadi dia menyatakan dalam sebuah makalah yang diterbitkan 5 tahun setelah penciptaan penemuan dari istilah Web 2.0 bahwa kategori ini adalah pernyataan tentang yang kedua datang dari web setelah kegagalan .com pada konversi yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan pada industri yang telah kehilangan arah setelah .com boost. Michael Mendiberg berpendapat bahwa gagasan media sosial telah ada terkait dengan beberapa konsep. Pengguna media favorit, perusahaan menghasilkan konten konvergensi yang berfokus pada industri media. Henry Jenkins, budaya J. Rosen, orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai penonton. Ini media partisipatif yang ditanamkan secara politis, berorientasi pada proses UK Berkeley, produksi sejawat, dan berorientasi pemrograman komputer. Tim O'Reilly, Web 2.0, Mendiberg. Pertanyaan tentang apakah dan bagaimana sosial web adalah atau telah menjadi tergantung pada pertanyaan teoritis sosial yang mendalam. Apakah itu berarti bersosialisasi? Apakah manusia perlu bersosialisasi dan hanya jika mereka berinteraksi dengan orang lain? Dan teori sosiologi berpendapat konsep yang berbeda. Sosial seperti fakta sosial, Emil Durkheim, sosial Marx, Weber, tindakan gagasan Karl Marx tentang kerja kolaboratif digunakan di konsep kerja kolaboratif yang mendukung komputer. Kemudian Ferdinand, gagasan Tonis tentang komunitas untuk membahas rinci terlihat di Fats di 2014. Bergantung pada konsep sosialitas mana yang digunakan, seorang menjadi berbeda jawaban atas pertanyaan apakah web itu sosial dan apakah sociality adalah kualitas baru web. Aspek komunitas memiliki web tentu saja tidak dimulai dengan Facebook yang didirikan pada tahun 2004, tapi sebelumnya sudah dijelaskan sebagai karakteristik sistem papan bulletin di tahun 1980-an, seperti The Whale yang dia cirikan sebagai komunitas virtual. Kerja kolaboratif misalnya
pengeditan artikel secara kooperatif dilakukan di Wikipedia agar baru sebagai fenomena dominan di www. Tetapi bukan hal baru dalam komputasi. Konsep CSCV atau komputer kerja sama dengan yang didukung adalah subjek dari rangkaian konferensi yang dimulai pada bulan Desember tahun 1986 dengan konferensi ICM pertama tentang CSCV di Austin, Texas. Diperlukan pendekatan teoritis yang mengidentifikasi berbagai dimensi bagian sosialitas seperti kognisi, komunikasi, dan kerjasama yang didasarkan secara empiris. Kemudian konsep wiki juga bukan hal baru sendiri. Diperkenalkan di World Cunningham pada tahun 1984. Semua sistem komputasi dan karenanya semua aplikasi web dan juga semua bentuk media dapat digunakan sebagai media sosial karena mereka menyimpan dan menyebarkan pengetahuan manusia yang berasal dari hubungan sosial dan masyarakat. Mereka objektifikasi masyarakat dan hubungan sosial manusia. Kapanpun manusia menggunakan sistem komputansi pada media, juga jika dia sendirian di sebuah ruangan, kemudian dia menyadari berdasarkan pengetahuan yang diobjektifkan, yaitu hasil datang dari hubungan sosial. Kemudian yang berikut, kemudian diskusi menunjukkan bahwa ini bukanlah pertanyaan sederhana untuk memutuskan jika dan bagaimana sosial sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan teori sosial menjelaskan pengertian media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasi 3 sosial proses informasi yang merupakan 3 bentuk sosialitas. Yang pertama kognisi, kedua komunikasi, ketiga kerjasama. Konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial. Kemudian konsep kerjasama hingga pengetahuan komunitas dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online, formulir yang terutama mendukung kognisi seperti situs web, surat kabar, adalah media sosial. Yang pertama itu yang utamanya mendukung komunikasi seperti email adalah media sosial. Kemudian yang kedua mendukung komunitas pekerjaan dan membangun kolaboratif seperti Wikipedia, Facebook, artinya sosial media. Kemudian yang ketiga, sosial media adalah istilah yang kompleks dan ada di sana dalam berbagai jenis media sosial. Studi empiris menunjukkan hal itu paling banyak. Perkembangan terakhir adalah bahwa ada peningkatan tertentu dari pentingnya media sosial. Kemudian internet yang terutama disebabkan oleh kebangkitan sosial situs jaring seperti Facebook, seperti Wikipedia, dan microblog seperti Twitter dan Weibo. Boyd dan Ellison mendefinisikan situs jaringan sosial sebagai berbasis web, layanan yang memungkinkan individu untuk yang pertama membangun pro-publik atau semi-publik file dalam sistem terikat. Kemudian yang kedua, mengartikulasikan daftar pengguna lain dengannya mereka berbagi koneksi. Kemudian yang ketiga, melihat dan melintasi daftar koneksi dan membuat orang lain di dalam sistem. Dalam analisis jaringan ini, jaringan pekerjaan didefinisikan sebagai sistem node yang saling berhubungan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman teoritis yang di atas, semua alat jaringan yang memungkinkan membangun koneksi antara di setidaknya 2 manusia harus dipahami sebagai platform jejaring sosial. Ini tidak hanya mencakup platform yang ada dalam pikiran Boyd dan Ellison, tetapi juga obrolan papan diskusi, milis, email, dan lain-lain.
semua web 2.0 dan teknologi di 3.0. Oleh karena itu, situs jaringan sosial adalah istilah